kita bertemu lagi untuk menikmati firman Tuhan dari khotbah seri dari kitab Kejadian. Dan kita mendengarkan firman Tuhan ini dari gereja Anglican All Saints Church. Pada 2 Maret 2020, untuk pertama kalinya pemerintah mengumumkan 2 kasus pasien positif COVID-19 di Indonesia. Pakar epidemiologi Universitas Indonesia, Pandu Riono, menyebutkan virus corona jenis SARS-CoV-2 sebagai penyebab COVID-19 itu sudah masuk ke Indonesia sejak awal Januari. Berarti sudah 6 bulan, setengah tahun kita menjalani pandemi ini dan masih belum tahu kapan pandemi ini selesai. Lalu apa yang masih bisa kita percayai? Apakah virus corona membawa peradaban baru dan bagaimana kita meresponnya? Dalam penelusuran kita tentang berbagai peristiwa sejak dinyatakan dalam firman Tuhan Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya alam ciptakan langit dan bumi. Sebuah peradaban manusia yang sepenuhnya berasal dari firman dan perintahnya. Itu pun terwujud. Tapi peradaban yang dibangun dalam keadaan baik dan indah itu berubah sejak kejatuhan manusia dalam dosa. Bukan saja dosa dalam kaitannya dengan pelanggaran secara langsung terhadap Allah, namun juga terhadap sesama manusia yang berakhir pada pembunuhan pertama yang terjadi di dalam sebuah keluarga. Hal ini menjelaskan kepada kita bahwa peradaban yang dibangun di luar Allah akan menghasilkan dosa dan mengorbankan banyak orang lain demi satu identitas manusia di hadapan manusia lainnya. Demi identitas kelompok maupun bangsa, ras, gender di atas yang lainnya. Dari Kejadian, kita bisa belajar bagaimana kita dapat merespon peradaban yang dibangun oleh manusia tanpa Allah. Bagaimana Allah menggantinya. Bagaimana kita merespon peradaban yang baru yang saat ini sedang berlangsung karena virus corona ini. Bagaimana kita sebagai orang percaya melihat peradaban ini sebagai sebuah kesempatan untuk pembaharuan yang diinisiasi, dimulai oleh Allah melalui kehidupan kita. Sebelum kita melanjutkan perenungan dan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, betapa besar kasih-Mu kepada kami sehingga kami masih diberikan tuntunan melalui firman-Mu. Pimpin kami, ya Tuhan, agar kami melihat sejauh mana kami dapat berperan aktif, positif, dan bukan untuk hal-hal yang kembali melawan kehendak-Mu, juga bukan untuk hal-hal yang selalu berhubungan dengan kepentingan diri kami. Terangi kami melalui firman-Mu hari ini, ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Peradaban yang dibangun oleh manusia itu jelas tampak dari institusi atau lembaga terkecil yang telah dirusak oleh dosa, yaitu keluarga. Kita mendapati bahwa peristiwa kelahiran Henokh tidak dirayakan dengan ucapan kebahagiaan sehubungan dengan Allah sama sekali. Sebagaimana saat Kain lahir dan Hawa, ibunya, mengatakan, "Aku telah mendapatkan seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan." Kain yang mendapatkan anak kemudian hari dinamainya Henokh. Tidak bisa melihat belas kasihan Tuhan atas apa yang dikaruniakan baginya, yaitu anak pertamanya. Bahkan setelah peristiwa pembunuhan terhadap adiknya. Di dunia Ibrani kuno, nama seseorang bukan sekedar pengenal, tetapi juga mendeskripsikan karakter seseorang. Saat Adam dibentuk dari tanah, namanya Adam dari tanah mengidentifikasi asal-usul.
Henokh yang dari bahasa aslinya berarti dedikasi atau untuk mendedikasikan, menggambarkan Kain mendedikasikan keturunannya yang berasal dari dirinya itu untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya. Kemelekatan antara diri Kain dengan keluarganya mungkin dianggap jalan untuk mereka bisa hidup bersatu dan kuat sebagai keluarga. Namun meniadakan Tuhan yang penuh belas kasihan untuk kerusakan yang sudah terjadi dan mungkin akan timbul lagi di kemudian hari. Ini sangat berbahaya. Selain dari arti nama Henokh itu sendiri, kita mendapat bahwa Kain membangun kota dan dinamainya sesuai dengan nama anaknya, Henokh. Disinilah peradaban yang ditandai dengan dibangunnya suatu kota sebagai suatu peradaban telah dimulai, di mana semua itu berpusat pada manusia. Semua untuk Henokh, semua untuk keluarganya, untuk keturunannya, untuk kelompoknya, untuk golongannya, dan untuk bangsanya. Ini kota Babel. Lebih kecil skalanya. Dibangun sejak mulanya oleh keangkuhan manusia untuk memberontak kepada Allah. Keinginan untuk memberontak kepada Allah. Lebih jauh digambarkan dari keturunan Kain melalui Henokh, yaitu ada Lamekh yang memiliki 2 istri, yang satu namanya Ada, yang lain Zila. Gambaran peradaban yang dulu dibangun Tuhan melalui keluarga Adam dan Hawa, 1 suami dan 1 istri, telah berubah menjadi poligami. Dan bahkan pada masa ini kita juga mengenal yang namanya poliandri. Pergaulan dan hubungan yang menandakan ketidaksetiaan juga terjadi untuk mereka yang masih muda. Dan setelah itu mereka yang juga sudah menikah. Pernikahan menjadi sebuah transaksi atas kesanggupan dan dominasi di antara pasangan itu tanpa menjadikan Tuhan sebagai nahkoda atau jurumudi bahtera keluarga. Lamekh yang artinya memiliki satu kemungkinan arti yang berarti rendah atau menjadi rendah, merepresentasikan degradasi moral peradaban yang dibangun oleh Kain itu. Hal ini termasuk dijabarkan saat Lamekh membunuh seorang karena ia mengatakan bahwa dirinya dilukai. Lalu ia juga membunuh seorang muda karena dia dipukul sampai bengkak. Benarkah semua itu yang sedang terjadi? Benarkah peristiwa pembunuhan berulang karena hanya dimulai oleh orang lain seperti yang dikatakan oleh Lamekh? Sehingga orang yang memulainya itu lebih dulu akan pantas mendapat ganjarannya? Tentu saja tidak. Pembunuhan yang berulang dan pembunuhan terhadap orang yang lebih muda menjelaskan kepada kita bukan saja amarah, dendam, tapi hukum rimba. Yang menang adalah yang kuat. Keturunan Kain memunculkan revolusi dari bidang pertanian menjadi peternakan. Revolusi seni di bidang musik dengan kecapi dan suling. Lalu revolusi industri dengan pekerjaan sebagai tukang tembaga dan tukang besi. Revolusi bidang pertanian menjadi peternakan, mengubah cara orang memandang kesehatan dan usia manusia yang semakin menurun. Revolusi musik membawa musik untuk kesenangan dan hiburan yang kita tahu ahlinya adalah Lucifer. Malaikat yang sangat ahli dalam musik yang dapat menghanyutkan jiwa untuk memberontak terhadap tatanan nilai, sosial, bahkan pemberontakan terhadap Allah. Revolusi industri yang menghasilkan berbagai alat dan mesin untuk senjata tajam, senjata berpeluru, sampai senjata kimia dan bom atom. Revolusi industri yang menggantikan manusia menjadi mesin. Semua revolusi itu mengubah dari kebutuhan pokok dan ketahanan pangan untuk tidak menjadi kelaparan, menjadi nilai materi yang lebih besar untuk memberi apa yang diinginkan manusia, untuk menikmati hidupnya, menjaga dirinya sendiri,
dan menjamin hidupnya sendiri. Lalu apa yang terjadi? Apakah Tuhan diam diri dengan peradaban yang sedang dibangun oleh keturunan Kain? Tentunya tidak. Tuhan mengaruniakan Adam dan Hawa seorang anak kembali, yaitu Set. Karunia Tuhan itu disadari sehingga ibunya berkata, Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel, sebab Kain telah membunuhnya. Hawa tidak lagi mengkaitkan hubungannya dengan anaknya, yaitu seperti anak pertamanya, yaitu Kain, sebagai sebuah kedambaan atau kebanggaan, namun sebagai penunjukan atau pilihan oleh Tuhan. Di sini sikap tinggi hati berubah menjadi rendah hati. Anaknya yang dulu Kain, yang dipikirnya diperuntukkan dan dikasihkan untuk dirinya karena didapatkan dari Tuhan. Jadi didapatkan dari Tuhan tapi didedikasikan untuk dirinya. Saat ini berubah menjadi yang ditunjuk oleh Tuhan. Hawa tidak melihat relasi primordialisme lagi dan anak sebagai miliknya lagi selain dari milik Tuhan. Kita juga menemukan bahwa peradaban yang dibangun oleh Kain tidak dibiarkan oleh Tuhan tanpa seorang pengganti, Habel. Habel yang dibunuh oleh kejahatan Kain tidak dibiarkan terus menabur kejahatan di dunia. Kain tidak dibiarkan seperti itu. Set yang artinya menempatkan sesuatu di tempatnya, menggambarkan kerinduan perubahan yang terjadi agar kehidupan kembali sebagaimana mestinya. Kehidupan yang memiliki hubungan dengan Allah dan sesama sebagaimana Habel yang hidup dalam iman. Menarik kalau kita melihat nama Kain yang berarti perolehan, memperoleh, juga memiliki arti lembing, tombak. Terkandung harapan besar dari orang tuanya saat itu. Bahkan namanya itu sangat berbeda dengan Habel. Namanya itu menunjukkan bahwa Kain ataupun Hawa dan Adam sedang menunjukkan seseorang yang mengandalkan senjata dan kuasa. Sementara kontras dengan Habel yang berarti hembusan angin, kesia-siaan, dan kehampaan. Kalau kita melihat kedua arti nama itu, bukankah kita melihat bahwa Habel bisa memiliki alasan untuk cemburu terhadap orang tuanya atau kakaknya itu? Dia bisa mempunyai alasan untuk tidak mengasihi ibu ataupun orang tuanya karena namanya menunjukkan anggapan bahwa dia anak yang disia-siakan. Dia sangat berbeda dan dibedakan oleh kakaknya itu, oleh kedua orang tuanya. Tapi ternyata kita tidak menemukan perilaku buruk dari Habel. Dalam Ibrani 11 ayat 4 disebutkan iman Habel. Bukan iman Kain. Dalam Matius, Habel disebut sebagai orang benar. Iman atas anugerah Allah yang di tengah hubungan pilih kasih dari orang tuanya di antara Kain dan Habel, itulah kita bisa menemukan relasi Habel terhadap Tuhan dan sesama itu benar adanya. Berbeda dengan Kain di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 12, di situ dikatakan sebagai teladan yang buruk dalam mengasihi, sehingga dituliskan bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan kita melihat apakah sebabnya ia membunuhnya. Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Hubungan yang didasarkan oleh iman akan membawa hidup kita memuliakan Allah. Karena tanpa iman hidup kita tidak mungkin dapat memuliakan Allah. Baik hubungan kita dengan Tuhan maupun hubungan kita dengan sesama. Lalu kita membaca tentang anak dari Set yang bernama Enos. Tidak ada yang khusus atau hebat yang kita lihat dari arti nama Enos.
dibandingkan Kain. Enos dalam bahasa Ibrani berarti manusia yang fana dalam arti lemah dan sakit. Enos juga berarti manusia dalam konteks ini menggambarkan kerendahan dan kesadaran tentang diri sendiri, diri kita sebagai manusia. Manusia yang fana, lemah, dan dapat sakit. Tidak heran pada waktu itu ketika seseorang dinamakan sebagai orang di dalam kerendahan, orang mulai memanggil nama Tuhan. Pernyataan kelemahan manusia yang menunjukkan kekuatan Allah bergema dalam Perjanjian Baru. Paulus menuliskan dalam 2 Korintus 11 ayat 10, "Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat." Kemudian di Filipi pasal 4 ayat 13, ayat yang sangat populer. "Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Tuhan menggunakan kekuatan yang telah Dia berikan kepada Anda dan saya. Seperti Dia memberikan kekuatan kepada Paulus saat kita berada dalam kelemahan. Saat kita bahkan berada dalam keadaan sakit. Tapi puji Tuhan, karena kelemahan kita itu, di sanalah kekuatan Tuhan sering ditampilkan dengan sangat jelas. Mempercayai yang Maha Pengasih untuk menaruh hartanya dalam bejana tanah liat. Aplikasinya buat kita adalah Tuhan menganugerahkan anak dan keluarga agar kita dapat menempatkan hidup seisi rumah kita sebagaimana yang Tuhan rencanakan dalam kebaikannya. Mengasihi bukan membenci, apalagi membunuh. Tuhan menginginkan kita untuk tidak hidup seperti Kain yang mendedikasikan segala sesuatu untuk dirinya sendiri dan membangun peradaban yang berpusat pada dirinya sendiri. Sebaliknya, mulai hari ini, setelah dunia dan kita kehilangan banyak hal karena COVID-19, maka seharusnya kita membangun peradaban baru atas kebaikan Tuhan bagi semua orang. Bukan kejahatan, atas kepentingan diri sendiri. Kemudian kita perlu memiliki hubungan yang benar dengan iman. Iman adalah dasar kita dalam merespon anugerah Allah. Iman yang didasarkan oleh kasih Allah. Itulah yang juga mendorong kita memiliki hubungan yang baik dan dalam kebaikan terhadap sesama, sekalipun berbeda latar belakang dan kepercayaan. Semua relasi yang baik dan benar di hadapan Tuhan dan bagi sesama itu didasarkan pada iman yang merespon anugerah Allah. Di tengah kondisi yang dibedakan. Di tengah kondisi yang tidak adil. Di tengah kondisi yang paling buruk sekalipun. Tuhan menunjukkan kita sebagai orang yang telah ditebusnya. Dari bidang pekerjaan semua revolusi yang mendegradasikan kebaikan Tuhan menjadi kejahatan. Agar kita dipakai untuk kemuliaannya. Peradaban yang syarat dengan imoralitas lewat kawin kontrak, poligami, poliandri, hubungan seks bebas digantikan, ditebus dengan hidup berpantang, abstinence dari nafsu. Mempunyai hanya satu orang istri atau suami. Peradaban yang menjadikan manusia tidak bernilai dibandingkan mesin. Hanya karena produktivitas dan keuntungan. Diubah menjadi manusia yang lebih menghargai nilai hidup dalam kemurahan hati. Nilai kehidupan tidak dibiarkan menurun dengan berbagai aksi manusia untuk memupuk harta dan kekayaan. Hidup yang tidak mencari penerimaan diri, kebenaran diri, dan kesombongan yang memungkinkan seseorang tidak lagi menghargai kehidupan dan kebaikan yang dinyatakan Tuhan untuk kita berikan kepada orang lain. Kita bergerak mengubah revolusi industri ke bidang pertanian dan ketahanan pangan. Kita perlu menggantinya substitute
sebuah bidang dari seni, kedokteran, kesehatan, teknologi, industri dan pangan sampai nuklir sekalipun menjadi hal-hal yang dipergunakan oleh Allah demi kebaikan. Kita bersyukur dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan karunia pemulihan, pengganti, meskipun ada masalah, ada pandemi, atau kesalahan yang besar terjadi, bahkan di dalam keluarga ataupun masyarakat. Kita seperti apa yang terjadi pada Kain, juga keturunannya. Tuhan berbicara pada kita tentang hubungan antara karunia-Nya dengan ketika kita memiliki seorang anak. Karunia itu adalah penunjukan pilihan Tuhan, bukan dedikasi yang kita berikan untuk siapapun. Artinya hidup kita bukan untuk pekerjaan kita, pasangan kita, keluarga kita, perusahaan kita, bahkan gereja kita sendiri, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Kita diciptakan, dilahirkan, diperuntukkan, ditunjuk, dipilih untuk Tuhan. Ketika hidup yang kita jalani sesuai dengan kasih dan pilihan Tuhan, maka pada waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Karena kita membawa semuanya pada Tuhan. Tidak ada konflik kepentingan di antara pribadi, keluarga, kelompok, baik yang mengatasnamakan kemanusiaan, juga agama, atau Tuhan. Dan bahkan, kita mendapati dari bacaan renungan kita hari ini, bahwa Tuhan memberi pengganti anak bagi Adam dan Hawa yang telah kehilangan karena dibunuh oleh Kain. Seorang anak yang bernama Set, seorang anak yang membalikan kebaikan Tuhan bagi ciptaannya di tengah kejahatan yang semakin bertambah. Kristus harus mati juga bagi kita sebagai pengganti karena di dunia kejahatan makin bertambah. Penderitaan dan pengorbanan Dia menjadi suluh bagi kita untuk berani hidup dalam penderitaan dan pengorbanan karena kejahatan yang terus mau mengalahkan kebaikan Allah di dalam setiap rencananya dan di dalam hidup kita juga. Kita akan menang karena kebaikan Tuhan itu hidup di dalam hati kita. Kasih Tuhan itu hidup di dalam hati kita dan peradaban orang lain hidup di dalam kasih Tuhan. Karena kasih Tuhan diwujudkan, kebaikan Tuhan diwujudkan melalui hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kami mengucap syukur atas karunia-Mu, kebaikan-Mu bagi kami. Ampunilah Tuhan, karena selama ini, sebelum corona ini Tuhan, kami melihat dan mungkin kami tidak menyadari bahwa peradaban ini adalah milik kami. Sama seperti Kain. Tuhan, ketika Engkau ya Tuhan mengizinkan semuanya ini dan menghancurkan semuanya, kami dibawa di dalam kerendahan dan di dalam kerendahan itu ya Tuhan kami berseru kepada Engkau. Dan kami menyadari bahwa kebaikan Tuhan itu sangat luar biasa selama ini. Dan untuk itu Tuhan biarlah kami hidup sebagaimana yang Tuhan inginkan. Dipimpin oleh Roh-Mu mendatangkan kebaikan. Sekalipun ada kejahatan, sekalipun ada kerusuhan. Dan biarlah ya Tuhan, melalui virus corona ini, melalui kehidupan kami, nama Tuhan dimuliakan. Dan untuk itu ya Tuhan, Engkau meminta kami untuk hidup dalam kerendahan, di dalam kesederhanaan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.